Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feby Evlinexa dengan NIM 50202145 kelas A PGSD. Saya akan menjelaskan mengenai elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai standar proses. Standar proses menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Selanjutnya, standar proses pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dinyatakan bahwa komponen RPP terdiri atas A. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, B. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, C. Kelas atau semester, D. Materi pokok, E. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. F. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. I. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. J. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. K. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. L. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan M. Penilaian hasil pembelajaran. Baiklah, sekarang kita masuk ke standar penilaian pendidikan. Pada pendidikan dasar dan menengah, haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Ruang lingkup penilaian. A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. Bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. 2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk A. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, B. Memperbaiki proses pembelajaran, dan C. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, dan akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Dan yang terakhir, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Terakhir, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.